Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah banyak dengan nikmat dan karunia oleh Allah, harus banyak mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memanfaatkan dan mempergunakan nikmat yang Allah berikan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah rahimakumullah, ada nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Sayyidul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitabnya Al-Usulu Salasah, poin yang kedua. Jadi beberapa waktu yang lalu kita telah jelaskan poin yang pertama. Kita memasuki poin yang kedua. Berkata Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allum masalasi hadil masail wal amal bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas pribadi-pribadi muslim muslimah, mukmin mukminah untuk mengilmui dan memahami atas tiga perkara pokok ini, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman atau dahalal jannah wa man asahu dahalan nar. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, sesuatu yang wajib untuk diilmui setiap pribadi muslim muslimah, mukmin mukminah. Yang pertama, bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita. Kemudian setelah kita diciptakan, kita diberikan rizki oleh Allah. Kemudian kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi Allah utus rasul-rasulnya. Faman atau dahalal jannah wa man asahu dahalan nar. Maka barang siapa yang taat pada Rasul, jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul, maka dia pasti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim, dialah Allah yang telah menciptakan kita. Allah telah berfirman, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalan musamma indahu. Allah telah berfirman, huwallazi khalaqakum min tinin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah.
Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil saripati tanah. Kemudian diciptakanlah, yakni Adam alaihissalatu wassalam. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil saripati tanah putih, saripati tanah hitam, saripati tanah coklat, dan bahkan juga merah. Maka anak cucu Adam ada yang berkulit merah seperti orang Belanda, ataupun di antara mereka ada yang berkulit sangat putih seperti orang-orang Eropa. Ada yang sangat hitam seperti orang-orang Afrika, ataupun coklat seperti kita orang-orang Asia. Mengapa? Karena bapak kita Adam Allah ciptakan dari 4 saripati tanah, merah, putih, hitam, ataupun coklat. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa qada ajalan. Kemudian Allah tentukan ajal setiap hamba-hambanya. Wajalum musamma indahu. Sedangkan ajal setiap makhluk Allah itu tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma antum tamtarun. Kemudian kamu masih ragu-ragu. Allah yang ciptakan, Allah yang kasih rezeki. Apakah kamu sudah ragu-ragu? Bahkan keyakinan, keimanan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan kita. Allah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur segala alam. Itu pun diyakini oleh orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah firmankan, "Qul may yarzuqum minas sama'i wal ardi." Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian wahai orang musyrik dari arah langit ataupun bumi? Maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Artinya orang musyrik meyakini kalau yang kasih rizki, yang menghidupkan, mematikan itu Allah. Bahkan keimanan, keyakinan yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur segala alam itu adalah Allah, diyakini oleh setan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kamatsali syaitan iqalal insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin." Orang-orang kafir membujuk rayu kaum muslimin supaya mereka keluar dari agama Islam. Seperti setan-setan membujuk manusia. Ketika setan mengatakan kufurlah kalian, kufurlah kalian. Falamma kafar, maka ketika manusia betul-betul kafir, berkatalah setan, inni bari'um minka. Aku berlepas diri dari semua yang kalian lakukan. Inni akhafu wa rabbal alamin. Kata setan, karena aku juga sangat takut kepada Allah, Rabb. Rabb ini tafsirnya al-Khaliq, ar-Razik, al-Mudabbir. Jadi kalau orang Arab mengatakan Rabb itu artinya al-Khaliq, zat yang menciptakan, ar-Razik, zat yang memberikan rizki, al-Mudabbir, zat yang mengatur segala urusan. Artinya setan pun juga mengakui kalau yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, kasih rizki ataupun yang mengatur segala urusan itu adalah Allah. Artinya keyakinan yang semacam belum memasukkan orang dalam agama Islam. Yang bisa memasukkan ketika seseorang itu hanya menyembah kepada Allah, tidak sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keyakinan diakui oleh iblis sekalipun. Kata iblis, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku ini lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan dari api ya Allah. Sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Mana mungkin saya hormat kepada Adam? Mana mungkin saya harus hormat kepada Adam? Padahal aku ini engkau ciptakan dari api. Api yang artinya? Artinya iblis pun juga mengakui kalau dia diciptakan oleh Allah. Dia dikasih rezeki oleh Allah. Dia diatur oleh Allah. Maka ketika ada orang yang mengingkari alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan mengatakan bahwasanya alam semesta ini terjadi secara spontan tanpa ada yang menciptakan. Ini kafirnya melebihi iblis, melebihi setan, dan juga melebihi orang-orang musyrik. Mengapa? Orang musyrik mengakui tentang tauhid rububiyah ini. Setan pun juga mengakui, bahkan iblis pun juga mengakui. Kata iblis, "Khalaqtani min nar." Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Artinya iblis mengakui kalau dia diciptakan oleh Allah, dia dikasih rezeki oleh Allah. Maka kekafiran orang
yang mengingkari Allah yang menciptakan, mengingkari Allah yang kasih rezeki, mengingkari Allah yang mengatur sekalian alam, ini kafirnya melampaui kafirnya iblis bahkan setan. Maka tidak ada tempat bagi orang semacam ini kecuali pasti di neraka yang paling bawah, melebihi daripada orang kafir sekalipun. Kemudian walam yatrukna, dan kita ini tidak ditinggalkan, walam yatrukna hamala, dan kita setelah diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, tidak dibiarkan sia-sia. Berbeda dengan binatang, mereka makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, tidur, dan mati. Nggak ada hisapnya sudah. Adapun kita manusia dan jin, dua makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan tidak pula aku ciptakan manusia kecuali supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah utus kepada kita manusia ini para rasul. Mulai rasul yang pertama, yakni rasul Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Jadi kalau nabi yang pertama itu Nabi Adam. Tapi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Adapun nabi dan rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus rasulnya. Faman ata'u dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada rasul, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul, dia pasti masuk neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku ini pasti masuk surga, kecuali umatku yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat terheran-heran, mana ada orang yang enggak mau masuk surga? Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa umat engkau yang tidak mau masuk surga ya Nabi? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mau taat kepadaku, dialah umatku yang pengen dan yang senang, bahkan berharap untuk masuk surga. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah umatku yang tidak mau masuk surga, menolak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan menuju surga Allah kecuali menempuh jalan yang telah ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang membuat syariat, membuat ajaran, membuat tuntunan di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, ini paling berat dosanya, melebihi orang yang berbuat maksiat. Makanya Nabi telah bersabda, "Innallaha katama taubat ahlil bid'ah hatta yada' bid'atahu." Allah tutup pintu taubat atas orang-orang yang berbuat ataupun membuat tuntunan yang baru di luar tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah itu mereka nggak akan mungkin taubat kecuali dia meninggalkan bid'ahnya, kemudian mengikuti ajaran nabinya Muhammad SAW. Mengapa? Karena ketika dia berbuat bid'ah merasa beribadah kepada Allah. Padahal ibadah kita nggak mungkin diterima oleh Allah kecuali sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Makanya Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian sekali-kali lancang kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk bentuk kelancangan ketika kita beribadah dengan tata cara kita sendiri. Bukan sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan bukan sesuai petunjuk Nabi dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan dan Allah juga Maha melihat apapun yang kita praktekkan, semuanya diketahui dan diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dimintai tanggung jawabnya. Prinsip yang kedua, annallaha la yarda
Ayyusraka mau'adun fi ibadatillah malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah tidak ridho, sama sekali tidak akan ridho apabila Allah disekutukan, walaupun disekutukan dengan malaikat ataupun disekutukan dengan nabi. Apa ada manusia yang mensekutukan Allah dengan nabi? Ada. Seperti orang-orang menyembah Nabi Isa, seperti orang-orang menyembah kepada Nabi Uzair. Apa ada manusia yang mensekutukan Allah dengan malaikat? Banyak. Maka dalam Al-Quran disebutkan nanti malaikat-malaikat yang disembah selain Allah, nabi-nabi yang disembah selain Allah, mereka akan ditanya oleh nanti di yaumil qiyamah. Maka mereka akan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui ya Allah. Ya, kami mengajak mereka untuk menyembah kami atau mereka ya menyembah dengan sendiri kepada kami, itu Engkau maha tahu ya Allah. Mengapa mereka ditanya? Supaya iqamatul hujjah. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kezaliman kecuali pasti akan ditegakkan hujahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah syirik ini sesuatu yang paling berat, sesuatu yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali sebelum meninggal dunia dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Berapa banyak orang yang mensekutukan Allah dengan jimat, dengan sikap, dengan keris, dengan batu, dengan pohon, atau kuburan. Ketika ingin dagangnya laris berangkat ke kuburan fulan, minta kepada orang yang telah mati. Wong dia masih hidup saja nggak bisa memberikan, apalagi setelah meninggal dunia. Berapa banyak orang ini salah dalam pemikiran mereka. Ketika hidup yang bersangkutan tidak bisa apapun, tidak bisa memberikan apapun, tapi setelah meninggal dunia justru dimintai dan macam-macam. Ini kesalahan. Mestinya orang yang mati butuh pada orang yang hidup untuk didoakan. Mungkin infak sedekah untuk yang mati. Jadi yang mati butuh pada yang hidup. Bukan dibalik, orang yang hidup butuh pada yang mati. Tidak. Ketika mungkin terjadi musibah, ketika terjadi hal-hal yang membahayakan, ya, yang dipanggil-panggil orang yang telah mati. Justru orang mati butuh pada orang yang hidup. Bukan dibalik. Ketika susah macam-macam datang ke kuburan baik, ya, atau orang yang dianggap keramat dan macam-macam. Inilah kesyirikan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Makanya orang jahiliyah, orang-orang musyrik, mereka nggak pernah mengakui mereka telah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan prinsipnya orang musyrik. Kata mereka, "Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami nggak menyembah Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghus, tidak. Tetapi kami tawasul kepada mereka orang yang telah mati ini supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka hamba Allah yang soleh, amal ibadahnya luar biasa. Sedangkan kami banyak maksiat, kami banyak dosa, ibadahnya sedikit. Kalau minta kepada Allah langsung gak akan dikabulkan. Mereka kiaskan Allah dengan makhluk. Mereka berkias, orang-orang musyrik ini berkias bahwasanya kalau kita hendak menemui seorang raja, gak mungkin bisa ketemu kecuali lewat ajudan raja. Maka dikiaskan kalau minta langsung pada Allah nggak dikabulkan lewat orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah kesyirikan orang musyrik zaman dahulu. Maka kita umat Islam telah dibersihkan dari akidah syirik semacam itu. Kita tidak boleh meminta berdoa kecuali berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Mintalah, berdoalah langsung kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau meminta kepadaku, mereka nanti akan aku masukkan dalam neraka dalam keadaan hina dina. Jadi minta langsung pada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman cara mengabulkan Allah bermacam-macam. Ada yang minta langsung dikasih, ada minta kemudian diganti yang lebih baik oleh Allah.
ada minta itu sebagai simpanan nanti di yaumil qiyamah. Ya, ada minta tapi ditunda oleh Allah. Bahkan ditunda baik di dunia, bahkan nanti di yaumil qiyamah. Aku lu kali hada, wastaghfirullah, innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terakhir jamaah rahimahullah, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, prinsip yang ketiga yang wajib diilmui kemudian dipraktekkan oleh setiap pribadi muslim muslimah adalah anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, orang yang betul-betul taat kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka dia tidak boleh berwala, memberikan loyal totalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Jadi ketika kita betul-betul mentauhidkan Allah dan ketika kita betul-betul taat kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka kita harus mengetahui kapan dan siapa kita berikan wala kita, loyal kita, yakni kepada saudara kita kaum muslimin. Adapun kepada siapa kita barok berlepas diri, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih bahwasanya ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Ketahuilah kaum muslimin, hukumnya haram atas kalian mengalirkan darah saudaranya kaum muslimin dengan tanpa hak. Hukumnya haram atas kalian mengambil harta saudara dengan tanpa hak. Hukumnya haram atas kalian melecehkan kehormatan saudara dengan tanpa hak. Disebutkan hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kafa bil mar'i, cukuplah seorang itu berdosa di hadapan Allah ayah qira'ahul muslim, ketika dia meremehkan saudara kaum muslimin. Jadi kita berdosa di hadapan Allah ketika kita berani meremehkan saudaranya kaum muslimin. Muslim dan muslim yang lain ada bersaudara. Inilah yang harus kita fahami. Kepada saudara kita kaum muslimin, apapun warna kulitnya, apapun warga negara mereka, apapun keturunan mereka, sesama muslim ada saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Seorang mukmin atas mukmin yang lainnya, muslim atas muslim yang lainnya ada bersaudara. Maka ketika terjadi perselisihan di antara dua orang muslim bersaudara, faslihu bainahuma. Ya, damaikan di antara mereka berdua. Jangan malah digosoki, semakin marah, semakin ramai dan sebagainya. Tapi ketika ada muslim berseteru dengan muslim yang lainnya, faslihu bainahuma, damaikan mereka. Adapun kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka kita harus barok, berlepas diri. Bukan berarti barok di sini kita nggak mau nyapa mereka, tetap tegur sapa dengan baik, jual beli dengan baik. Tetapi dalam masalah akidah, dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Sekarang kan dicampur-campur itu. Seolah-olah muslim, seolah-olah bukan muslim. Muslim itu ada identitas tersendiri, ajarannya sendiri, cara ibadahnya sendiri. Sekarang mau bersolawat di gereja, ini Islam atau enggak Islam? Diragukan keislamannya. Seorang muslim tentu ibadahnya di masjid, bukan di gereja, bukan di pura. Tapi inilah prinsip seorang muslim yang harus dipegang teguh.
ketika Nabi kita Muhammad SAW diberikan tawaran oleh orang musyrik, wahai Muhammad, kita damai sudah. Ya, kami orang-orang musyrik akan sholat di belakang Anda ketika waktu sholat. Kami orang-orang musyrik akan puasa mengikuti Anda ketika waktu puasa. Tapi tolong, ketika kami sesaji, ketika kami sandingan, ketika kami ritual-ritual yang lainnya, maka tolong Anda wahai Muhammad dan sahabat-sahabatnya ikut andil dalam praktek kami sesaji, dalam tumbal, dalam acara-acara kami. Maka langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, Islam. Ya, adapun yang lain silakan yang lain. Masalah agama tidak boleh dicampur-campur. Adapun muamalah, dagang dengan orang kafir, sewa menyewa dan mereka orang kafir, jual beli dan mereka orang kafir, boleh, enggak ada larangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la yanhaakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min darikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak pernah melarang kalian kaum muslimin untuk berbuat adil, untuk berbuat yang baik kepada mereka orang-orang kafir. Selama kata Allah, mereka tidak memusuhi kalian dengan sebab agama. Dan mereka juga tidak mengusir kalian dari tempat kalian tinggal. Ketika orang kafir yang tidak memusuhi kita dengan sebab keimanan, dan mereka juga tidak mengusir dari tempat kita tinggal, maka kita tidak dilarang untuk berbuat baik. Kita juga tidak dilarang untuk berbuat adil. Bahkan misalnya ada orang non-muslim, rumahnya hancur, terkena badai, kita boleh, bahkan sunnah untuk memperbaiki, membantunya. Rumahnya yang hancur diperbaiki lagi, supaya dia bisa tinggal dengan nyaman. Atau mungkin dia nggak bisa makan, kita kasih makan. Dan itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Abdullah ibni Abbas setiap belum menyembelih kambing, beliau bertanya, tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih daging kambing atau belum? Pasti tanya kepada pembantunya ini. Menunjukkan apa? Muslim itu cinta damai. Muslim itu cinta, yakni kedamaian. Tidak saling memusuhi. Dengan syarat kata Allah, mereka orang kafir yang tidak memusuhi kamu dengan sebab agama, dan mereka orang kafir yang juga mereka tidak mengusir dari kamu tempat tinggal. Jamaah rahimakumullah, inilah 3 prinsip yang wajib untuk kita fahami. Dan saya jelaskan tentang hal ini karena sekarang ini luar biasa. Banyak orang Islam tapi kadang-kadang ibadahnya seperti orang non-muslim. Makanya muslim punya ajaran yang lain. Orang lain non-muslim punya ajaran yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Muslim ya muslim, non-muslim ya non-muslim. Ya, dalam masalah agama tidak boleh dicampur. Adapun bermuamalah, baik dagang, jual beli, sewanya dengan orang non-muslim, boleh silahkan. Nggak ada larangannya. Tapi yang pasti dalam masalah keyakinan, keimanan, agama, lakum dinukum waliyadin. Demikian kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum muslimin yang hadir di sini dan mereka yang mungkin tidak bisa hadir di sini diberikan kelurusan akidah, kelurusan tauhid, dan juga semangat untuk ijba kepada sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini akan jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.